Jadi kita percaya bahwa kalau misalnya ilmuwan maju, maka negara akan maju. Jadi mulainya dari sana. Nah, untuk itu mau nggak mau anak-anak ini harus punya kecintaan terhadap ilmu alam. Cuman sekarang kenapa anak-anak tidak suka dengan ilmu alam? Karena mungkin tidak langsung kepada permainannya. Jadi lebih senang pada kalau misalnya langsung ke rumus-rumusnya kan pusing ya, seperti tadi kata Bung Junet, langsung ke matematika yang ngitungnya susah, udah pusing dengerinnya. Jadi kita masuknya itu dengan bermain-main dulu, sambil bermain-main baru kemudian kita ajak untuk mengenal tentang apa sih dibalik itu. Kenapa dibalik itu ya? Kenapa kenapa pesawat bisa terbang seperti kayak gitu ya? Kenapa kita bisa bernafas? Kenapa kita bisa bernafas? Kenapa warna ini bisa berubah ketika dicampur kenapa biru dicampur sama ini bisa jadi ini? Nah, itu dari sana kita ajak mereka bermain dan interaktif langsung. Kita tidak menyinggung dengan rumus-rumusnya dulu. Karena kalau rumus dulu kan pusing ya. Betul. Jadi itu. Nah, kemudian kita harapkan dengan demikian mereka suka dengan ilmu alam, mereka bisa menemukan sesuatu hal yang baru. Dengan demikian kita berharap Indonesia ini kan besar sekali ya, banyak banget hal-hal atau sumber daya alam yang belum ditemukan. Kita berharap generasi muda inilah yang akan menjadi penerusnya, yang akan memberikan harapan baru, apalagi dengan AI yang udah luar biasa ya banyaknya. Jadi kita harapkan mereka seperti itu. Secara umum karena kesalahan orang tua? Mungkin bukan kesalahan orang tua kali ya, tapi lebih pada persepsi bahwa anak aku harus ngerti nih, padahal bukan. Mungkin lebih mungkin bisa ditambahkan kali ya Bung Junet, kenapa ya anak orang tua sekarang itu kok merasa ini kan takut gitu ya? Apa kesalahan umum para orang tua dalam mengajarkan kepada anak-anak sains kepada anak-anak gitu? Secara umum nih kan orang tua kan apakah karena kesibukan, apakah karena ketidakngertian gitu secara umum, bagaimana Bu? Mungkin saya bisa nambahin dari Sri tadi. Jadi mungkin bukan kesalahan ya Pak ya ininya. Jadi mungkin kalau menurut saya pembelajaran itu anak-anak kalau dengan bermain mencoba itu lebih cepat menangkap, lebih cepat menyerap untuk dia menguasain ininya. Nah di Kilik itu kita mengajarin anak-anak itu adalah dengan mereka mencoba merangkai suatu permainan, kemudian kita jelaskan dasar dari teori dari permainan tersebut. Nah itu yang membuat anak-anak itu menarik. Jadi itu mungkin salah satunya kenapa mungkin orang tua sekali-sekali ikut Kilik deh ininya. Coba belajar ke Kilik anak-anaknya untuk mencoba atau mendaftar dulu menjadi anggota Kilik, sehingga orang tua tadi akan berpendapat bahwa oh iya selama ini saya itu kurangnya dalam bentuk permainan, karena kalau di perguruan tinggi kadang-kadang percobaan itu juga kan terbatas Pak. Ininya pratikumnya itu kan terbatas. Nah itulah yang salah satu kenapa Sistri itu dengan keprihatinannya itu melihat seperti itu, supaya sains itu anak-anak menyukai dengan sains, ditumbuhkanlah sains itu sejak dini tadi, sampai kita juga sudah berkembang awalnya itu dari TK, PAUD, SD, SMP, SDA, SDB, SMP, dan kita mungkin insya Allah ke depannya itu akan ke SMA. Jadi tidak ada yang salah untuk orang beberapa memang dari karena kita udah 3 tahun nih, kebetulan baru ulang tahun nih kita ulang tahun ketiga. Jadi yang dulunya SMP kelas 1 sekarang sudah SMA kelas 1, dan mereka bilang bahwa mereka ingin banget untuk meneruskan. Kita tidak masalah kalau mau meneruskan, karena ini menarik. Beda banget belajar kalau misalnya tidak ada eksperimennya. Saya dilema juga nih ya. Dilemanya begini ya. Ini banyak yang ingin mengetahui bagaimana orang tuanya supaya bisa mengajarkan anak lewat sains. Lalu kita harus belajar orang tuanya dengan bermain, diajarkan oleh Kilik.
yaitu Klub Ilmuwan Cilik. Dan cara daftarnya bagaimana? Nanti dikira saya ikut promo nih. Dilemanya di sini. Padahal kita nggak promo, kita ini kan hanya mengedukasi masyarakat ya. Mungkin untuk saya nggak mempromokan, cuma hanya supaya agar masyarakat ini mengetahui lebih dini tentang sains ya, untuk masyarakat, anak-anak, orang tua yang merasa tertinggal dengan sains bisa mengikuti lewat Kilik nih. Bagaimana cara mendaftarnya? Kita kan ada sebenarnya, kalaupun ingin mengetahui tentang apa saja kegiatan yang sudah ada atau materi-materi dari Kilik, itu kita ada IG, Instagram, kemudian kita ada TikTok. Kita juga main TikTok ya, supaya kita nggak mau kalah, biar anak-anak juga tahu ngelihat TikTok tapi ini ilmu gitu. Itu TikTok dan Instagramnya itu adalah Kilik Indonesia. Jadi cari aja Kilik Indonesia. Ini udah pasti dapat ya. Dapat. Kemudian ada YouTube. Ada YouTube-nya juga. Ada YouTube. Dan untuk di situ kalau diklik Kilik Indonesia itu nanti bisa mendaftar juga di situ. Bisa di chat, kalau enggak bisa ke WhatsApp. WhatsApp khusus Kilik. Tercantum juga di sana ya. Tercantum di sana. Ya, di IG, TikTok, WhatsApp itu ada. Semuanya di YouTube ya semuanya. Atau boleh diinformasikan? Ya. Oke, WhatsApp-nya itu 08-118-300721. Nah, itu WhatsApp-nya bisa di situ, sahabat kami, kalau ingin mendaftar ya. Nanti ngobrol-ngobrol di situ, ngobrol-ngobrol ini. Ya, karena kalau kita hanya kasih tahu ya, Anda bisa langsung klik aja, cari Kilik gitu, Kilik Indonesia udah muncul. Ada Kilik yang lain nggak? Cuma satu kan Kilik Indonesia Kilik kan? Indonesia satu sih setahu kami ya. Kalau Kilik aja ada nggak? Kalau di YouTube Kilik, buka kurung Klub Ilmuwan Cilik. Jadi kalau sampai ada tulisan Klub Ilmuwan Cilik, nah itu pasti Kilik. Iya, sahabat teman. Sama bisa dilihat ya kalau di YouTube itu pada saat dibuka Kiliknya itu ada Mars Kilik yang tadi. Oh iya. Ya, ada Mars Kilik akan langsung terputar. Langsung ya. Iya. Nah, sahabat teman, terima kasih ini para narasumbernya Bung Junet, Bu Asni ya. Kayak kalau dengar suara Asni itu kayak ingat mantan, jadi lupa terus ya. Kilik jadi apa?